Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Malvis semuanya. Hari ini malam ini sih. Jadi kita podcastnya ini sebenarnya pas di malam hari. Jadi kebetulan banget hari ini juga ada partner Malvis, Mas Reza juga kebetulan lagi kosong, ada waktu untuk bisa ngisi podcast kita di malam ini. Temanya terkait hukum acara arbitrase. Kalau beberapa waktu yang lalu di episode sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait secara general arbitrase itu seperti apa, kemudian skop dan ruang lingkupnya apa aja. Nah, ini kita akan membahas soal masalah yang lebih teknis nih, berdasarkan pengalaman dari Mas Reza menangani case-case arbitrase yang pasti udah banyak dan bermacam-macam jenisnya, sengketanya pun juga pasti berbeda-beda gitu. Mas Reza gimana kabarnya? Baik Pak. Sehat. Saya manggilnya Pak Zubet atau Pak? Biar akrab Mas ya kali. Mas ya. Iya. Pak Zubet ya. Jadi udah berapa ribu kasus arbitrase yang bisa pernah ditangani nih? Enggak sampai 1000 Pak. Oh enggak, belum ya? Ratusan ribu gitu. Enggak. Beberapa aja Pak, beberapa aja. Dan pasti kan dari kasus-kasus ini punya apa ya, keunikan tersendiri lah mungkin ya, dari sisi mungkin nominal, mungkin dari sisi kesulitan dan segala macam gitu. Nah mungkin Mas Reza bisa kasih gambaran dulu dari luarnya dulu nih. Hukum acara arbitrase ini sebenarnya mengatur seperti apa, terus kemudian mungkin pengalaman selama beracara di Bani. Nah itu seperti apa, dan mungkin barangkali dari cerita itu kan nanti kita bisa berkembang, oh ternyata kasus-kasus arbitrase pun juga ternyata ada sisi yang dalam tanda kutip seksi lah untuk bisa nih kasus seperti ini goalsnya nih bisa tembus, atau ini ternyata ini dari dilihat dari kasusnya aja kayaknya peluang menangnya kecil dan segala macam. Gitu ya. Gimana tuh Mas? Baik. Oke. Terima kasih Pak Zubet atas waktu dan undangannya. Siap. Sebetulnya ini lumayan terkaget-kaget ya hari ini. Jadi saya belum ada persiapan nih, sambil baca-baca sambil ingat ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara luarnya sih, mostly kalau kebanyakan lawyer tuh hampir sama dalam kita beracara di pengadilan pada umumnya. Cuma memang ada beberapa konsep-konsep yang sedikit berbeda. Berbeda itu mungkin kalau misalnya teman-teman mau terlebih lanjut ya teknisnya bisa baca di peraturan arbitrase per 2025 ya. Per 2025. Ya, terbaru ada. Oh, yang terbaru sudah ya. 2025 ya? 2025 ada, oke. Yang paling berbeda mungkin ini mostly kalau kita beracara rehabilitasi itu pasti secret rahasia ya di sana. Jadi kita nggak bakal tahu siapa yang beracara di sana, dan putusan pun tidak boleh diakses di luar antara pihak. Gitu, karena itu bagi pebisnis besar, nama baik itu harga mati buat mereka. Jadi kalau misalnya punya track record selalu bermasalah dengan siapapun, itu akan mempengaruhi nama baik mereka. Gitu. Terlepas dari itu, mungkin dalam mungkin hukum acaranya ya, berbeda sedikit mungkin ya. Kalau misalnya dalam isinya itu hampir sama Pak. Jadi pada gugatan, ada jawaban, ada replik-duplik, ada saksi, ada evidence. Cuman mungkin ada beberapa, khususnya di Indonesia itu, sebelum kita melakukan gugatan kepada lawan kita, itu kita harus melakukan notifikasi Pak. Notifikasi arbitrase namanya. Jadi kalau misalnya dalam KUHP itu kan sebetulnya kalau kita ingin menggugat itu minimal kita harus melayangkan peringatan ya. Somasi lah ya, biasanya mostly ya. Kalau di berarbitrase itu kita selain melayangkan somasi itu kepada pihak yang ini kejauhan ya, sorry. Selain masuk ya? Masuk. Capek jadi ngelayan di sini. Gak bisa ya kepanjangin gini ya.
Bisa ditarik ini. Bisa tarik ya? Iya, bisa ditarik. Lebih santai dikit lah ya. Jadi notifikasi itu jadi setelah kita mengirimkan surat peringatan sebagai syarat di KUH Perdata ya. Kita harus menambahkan notifikasi arbitrase. Artinya Notifikasi. apa? Notifikasi artinya kita harus memberitahu kepada pihak yang nantinya akan digugat bahwa kita akan melakukan gugatan di arbitrase. Seperti itu. Ya. Itu wajib ya berarti? Itu wajib. Oke. Prosedur BANI itu, notifikasi arbitrase itu. Pertama kali harus ada itu. Ya, sebelumnya kita sudah melakukan surat peringatan ya mungkin terhadap termohon atau kalau di BANI bukan tergugat ya termohon ya. Termohon. Pemohon dan termohon ya, pada termohon. Seperti itu. Nah, di notifikasi ini berarti adalah langkah masuk untuk menuju step berikutnya. Ya. Setelah notifikasi itu baru kita bisa mendaftarkan gugatan atau permohonan kita ke Badan Arbitrase Nasional. Khususnya Badan Arbitrase Indonesia ya. Ya. Karena maksudnya saya banyak menangani di situ. Oke. Gitu. Jadi, nah di BANI ini sebenarnya ada ketentuan nggak sih nilai nominal yang bisa masuk ke BANI, masuk ke sengketa arbitrase? Ini terkait nominal ya. Jadi memang kalau untuk salah satu saya bilang kelemahan BANI ya. Kita berarti bicara masuk ke kelebihan ini langsung kelemahan apa? Memang biayanya mahal Pak Jubed. Iya, beracara. Beracaranya mahal. Oke. Basisnya apa? Oke, kita kalau beracara di pengadilan itu paling mahal daftar berapa kita? Paling 300.000 ya. Semenjak e-court ini kan makin murah ya. Ya. Dulu sebelum e-court manual tuh 1,5 juta lah ya. 1,5 juta. Paling mahal 2 juta. Segitu. Nah, segitu ya. Kalau untuk BANI sendiri kita hanya memasukkan permohonannya dulu itu 5.500.000 kalau nggak salah. Oke. Itu hanya permohonannya dulu ya. Ini untuk nilai berapapun sama. Sama semuanya. Oke, jadi ini kita bicara biayanya itu adalah biaya pendaftaran dan biaya presentasi. Oke. Ada itu. Ya. Dan nanti selanjutnya itu ada biaya putusan arbitrase. Putusan Ada ini 3. maksudnya bagaimana nih? Nah, satu-satu saya jelasin ya. Iya. Jadi kalau tadi misalnya Pak Zubed sudah kita lah misalnya para pihak sudah melakukan notifikasi BANI arbitrase, kan sudah tuh. Sudah mengirimkan somasi 2 atau 3 kali, lalu memberikan notifikasi kepada termohon yang nantinya akan ada gugatan di BANI. Setelah itu kita bawa tuh permohonan kita, gugatan kita lah ya. Permohonan ekol sama gugatan ya. Masuk ke BANI kita biaya mendaftarkan 5.500.000. 5 juta ya. Pertama itu. Nah, di situ nanti dokumen akan ditelaah sama sekretaris BANI, panitera lah ya, sekretaris BANI mereka sebutnya. Itu akan lihat kita rujukan masalah kita tuh apakah benar bahwa sengketa kita ini secara jelas itu apabila ada sengketa setelah dilakukan musyawarah itu merujuk ke Badan Arbitrase. Seperti itu. Oh. Itu dulu yang pertama dilihat pasti sama sekretaris BANI itu. Ini setelah pendaftaran. Yes, saat pendaftaran. Saat pendaftaran. Ya. Jadi ada kemungkinan pada saat pendaftaran pengajuan kita ditolak bisa? Iya, pasti bisa. Misalnya nggak memenuhi kualifikasi nih. Iya. Misalnya dalam pasalnya itu ambigu itu gini. Iya. Dalam apabila bersengketa lah ya bermusyawarah dan itu seperti biasa lah ya akan merujuk ke Badan Arbitrase. Arbitrase itu kan banyak Pak Jubed. Ada Arbitrase Nasional Indonesia, ada SIAK, Singapura itu apa tuh? SIAK lah ya orang di Singapura pun ada SIAK, ada ICC. Iya. Di Cina itu ada SIETAK. Nah, itu semua Badan Arbitrase. Itu harus merujuk dulu yang jelas. Misalnya kalau di Indonesia itu sudah firm namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Harus di-state di dalam perjanjian yang menjadi landasan hukum antara kedua belah pihak. Karena untuk ke depan itu untuk masalah kompetensi absolut itu. Yeah. Sorry, absolut relatif tuh lupa saya Pak. Kalau pengadilan dipilih itu. Absolut ya kalau nggak salah. Ya absolut. Kompetensi absolut itu. Jadi harus di state secara jelas bahwa ini nanti muaranya akan ke BANI. Ya setelah pasal-pasal musyawarah dan lain-lain ya. Commonly kalau lawyer udah paham lah ya. Ya. Oh, oke. Tapi kebanyakan yang udah pernah Mas Reza masukin diterima tuh pasti. Ya, karena kita pasti cek dulu di pasalnya. Apakah ini benar merujuk ke pertama merujuk ke pengadilan atau Badan Arbitrase? Iya. Setelah arbitrase itu arbitrasenya mana?
Indonesia, Oke. Singapura, Cina, Jepang, Hong Kong, atau Perancis. Ya. Seperti itu. Oke, setelah perkara masuk, Perkara masuk. diterima. Ditelaah nanti para pihaknya sama mereka. Heeh. Sama Sekretaris Bani, oke? Nanti mereka akan mengirimkan surat. Misalnya kami, kalau kita penggugat atau pemohon, ya nanti akan dicek sama mereka termohon. Sampai misalnya alamat KTP-nya itu harus jelas semuanya dalam permohonan kita. Karena dia akan mengirimkan surat seperti layaknya rilas lah ya. Kalau misalnya rilas, pengadilan ya. ya, rilas pengadilan. Oke, nanti akan mengirimkan bahwasannya ada nih gugatan dari A, kita bicara A ya, si A kepada si B. Nah B nih, ini ada gugatan dari si A gitu. Nah nanti setelah kita mendaftarkan gugatan itu akan ada lagi surat dari Bani kepada kita. Bani ke pemohon. Oke. Dan kedua belah pihak. Nah, Ya. Oke. Nah, mostly kebanyakan yang memang sudah beracara lama di badan arbitrase, biasanya mereka punya pasal tersendiri terkait arbiter tunggal atau majelis. Oh, Ya. oke, ya. Karena dalam pasal itu kita bisa mengatur apakah kita ini mau diperiksa oleh arbiter itu berapa jumlahnya, 1 atau 3. Iya. Pengalaman saya pernah 1 dan 3, kalau 5 saya belum pernah itu. Nah di dalam stat misalnya, kalau misalnya itu lebih dari 1, ya, badan arbitrase akan mengirimkan surat kepada kita untuk memilih arbiter yang akan kita pakai. Jadi di dalam peraturan Bani itu, Bani Rules nomor 2025 itu, kita kedua belah pihak pemohon dan termohon itu punya kesempatan untuk memilih arbiter. Oke. Jadi setelah surat itu gugatan itu masuk, surat arbiter turun tuh ke kami, ke kita ya, para pihak. Ya. Berdasarkan uratan Bali, bla 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 segala macam, Anda diminta untuk membalas surat ini untuk memilih arbiter. Nah, Itu nama-namanya ada. Nama-namanya bisa dicek di websitenya Bani sendiri. Ada dalam negeri, ada yang luar negeri juga kok. Jadi dicek di situ. Ya, Anda bisa milih di situ. Mostly sih kebanyakan guru besar dan profesor dari universitas-universitas ini ya di Indonesia ya, yang inilah top tier lah ya, top ini. Tapi kami juga pernah mendapatkan bukan guru, bukan akademisi, tapi praktisi. Ya, praktisi yang memang jebolan misalnya komisaris dari insuran perusahaan ternama. Oh, itu bisa seperti itu? Itu bisa Pak, kami pernah dapat itu. Bahkan kami pernah, kalau bisa dicek, nah ini terbuka ya, ketua KPK Pak kami pernah. Mantan, sorry. Yeah. Yang apa? Pengacara itu siapa? Oh, Abraham Sama. Sorry, bukan. Yang pengacara tuh yang jenggot itu. Lupa saya. Oh. Yang rumahnya di Depok dekat Bapak itu. Dulu yang pernah itu. Saya lupa sih. Dari KPK ya? Mantan KPK itu Pak. Mantan KPK itu kami kaget tuh. Kayaknya. Budi Waseso bukan ya? Bukan. Aduh kok lupa saya Pak. Karena kami sedang berjalan nih Pak kasus sama beliau. Ntar ya. Boleh ngeliat ini ya? Boleh. Tapi itu memang bagaimana sih? Bambang Wijoyanto, Allah. Bambang Wijoyanto. Iya, Bapak Bambang Wijoyanto. Tapi ada satu kasus bersama Bapak Bambang Wijoyanto. Itu nggak apa-apa seperti itu? Gak apa-apa gimana Pak? Oh, karena beliau sudah melepaskan jabatan ininya sih ya soalnya. Tapi kalau yang masih aktif kan nggak bisa kan? Harusnya sih nggak bisa Pak. Kalau itu internal dari mereka ya, dari Bani ya. Saya nggak tahu mereka gimana memfilter seseorang bisa jadi arbiter di mereka. Syaratnya seperti apa? Iya. Jadi ada yang akademisi, ada yang memang praktisi Pak di situ. Bambang Wijoyanto, kok Budi Waseso sih? Budi Waseso mah Pak ini apa? Polri. Iya. Bulog ya sekarang ya. sorry. Bambang Wijoyanto. Ingat-ingat. Jadi setelah pemilihan Surat datang nih, kita pilih ya. Mostly misalnya kita formnya sama siapa? Iya. Misalnya kayak Pak Zubed kan alumni Gajah Mada tuh Pak, banyak Pak. Kayak misalnya Prof Nindyo, Prof Paripurna, siapa lagi ya? Lupa lagi saya. Kami pernah pakai Prof Paripurna waktu itu, ya spill aja sedikit nggak apa-apa ya. Jadi boleh pilih misalnya Pak Zubed, memangnya formnya sama ini. Nanti dalam surat itu kita balas bahwa dalam perkara ini sekian, berdasarkan masalah ini kami memilih arbiter ini sekian, kita kirim suratnya. Tapi ini kan harus kesepakatan kan, kedua belah pihak kan? Nggak bisa dari satu sisi kan? Satu sisi Pak. Oh, sisi juga. Jadi gini, misalnya kalau dalam pasal itu apa namanya?
menstate bahwa yang di perkara ini akan diperiksa oleh 3 arbiter. 3 arbiter ini masing-masing satu boleh pilih, sudah pasti itu. Kecuali tunggal. Kalau satu arbiter kita nggak boleh milih. Oke. Jadi kalau 3, satu dari pemohon, satu dari termohon, satunya dari Bani, netral. Ditentukan. Betul, dari Bani. Kalau arbiternya cuma satu, langsung ditentukan. Iya, kita nggak boleh milih. Kalau 5 berarti bisa pilihan juga ini. Mungkin, tapi belum pernah pengalaman punya 5, Pak. Maksimal yang udah terbiasa paling 3 ya. Mostly 3. Oke. Nah, setelah proses berjalan waktu, pemilihan, nanti ada lagi nih surat datang ke pemohon dan termohon, yakni presentasi pembayaran atas nilai gugatan. Presentasi pembayaran. Ya. Jadi misalnya gini, Pak. Tadi kita bicara biaya pertama, biaya pendaftaran 5.500.000 supaya sudah masuk nih, sudah pilih arbiter. Habis itu surat datang lagi, Pak. Suratnya itu adalah presentasi biaya fee presentasi atas perkara. Misalnya perkara 1 miliar itu 10%, Pak. Oke. 1 miliar sampai 2 juta, 2 miliar, 1 miliar sampai 2,5 miliar. Jadi kalau misalnya sama 100 juta sampai 1 M juga 10%. Jadi kalau misalnya contoh Pak Zubed menuntut 500 juta kepada pihak A, pihak B, itu harus membayar biaya sebesar 10%. Yakni dari nilai gugatannya, yaitu 50 juta. Kalau naik 1 miliar, 10%-nya yakni 100 juta. Sampai 2,5% pas. Itu 10%. Nanti kalau 2,5% sampai ke 5 miliar itu turun ke 9% kalau nggak salah. Kalau mau lihat presentasinya bisa cek di website Bani ya. Nah, jadi gini, saya ambil gampang aja lah, 1 miliar ya. Misalnya gugatannya itu 1 miliar. Nanti yang datang ke pemohon adalah nilai presentasi 10% tapi dibagi 2. Jadi gini, misalnya nilainya 1 miliar, nilainya 1 juta nih biaya perkaranya. Itu harus dibayar kedua belah pihak, 50 juta saya sebagai pemohon, 5 juta ke termohon. Surat datang kepada pemohon. Ini biaya presentasi fee 50 juta yang harus dibayarkan. Oke. Pasti kalau yang penggugat atau pemohon kan serius dong kan. Dia nggak mungkin dong main-main. Dia kan sudah tahu juga ada biayanya kan. Bayar nih kita sebagai pemohon. Bayar, nomor rekeningnya, segala macam. Nanti ada surat konfirmasi telah menerima bayaran. Oke. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Kalau misalnya sisa dari termohon atau tergugat itu tidak dibayar, Pak, sidang tidak akan pernah dimulai. Tadi kan gugatan 1 miliar nih. Biaya 100 juta kan. Tadi sudah bayar 50 juta. Berarti saya 50 juta dong. Itu kewajiban termohon. Tapi kalau termohon tidak membayar itu, sampai kapanpun sidang gak akan pernah dijalankan. Loh, ini bisa jadi senjata dong kalau kayak gitu. Senjata dari sisi yang mana nih, Pak? Biar proses di Bani ini gak jalan-jalan. Betul, sepakat saya kalau Pak Jubed. Lalu apa yang langkah yang diambil? Upaya paksa gak? Tidak ada upaya paksa, adanya adalah upaya menalangi, Pak namanya. Serius Pak, Bapak ketawa nih Pak Jubed. Oke. Jadi nanti Bani akan menyurati kita juga untuk menalangi biaya perkara dari kewajiban termohon atau tergugat lah bahasa pengadilannya. Kita udah bayar nih 50 juta Pak. Mohon bayarnya sudah ya. Tunggu nih. Dikasih waktu rulesnya bisa lihat teknisnya di Bani Rules ya. Berapa lama saya nggak tahu. Kalau misalnya bukan nggak tahu lupa sih. Kalau misalnya nggak dibayar, surat itu akan datang sama kita bahwa termohon itu tidak membayar. Nah, diminta menalangi kewajiban dari termohon. Sekian misalnya. 20 juta lah ya. Kita sebagai pemohon kalau serius mau nggak mau harus bayar itu barang. Kalau nggak bakal sidang gitu kita. Iya. Oke. Kita pakai skema yang kita bayar lah ya. Kita bayar. Kita bayarin 50 juta. Selesai tuh. 100 juta. Mulai nih. Mulai itu sidang lah ya. Gugatan segala macam. Oke. Tapi yang menarik di Bani itu kita bisa memintakan dalam petitum kita Pak Jubed. Oke, yang atas tadi ya. Biaya perkara itu akan dimintakan kembali. Menghukum lah tergugat itu.
kepada si termohon misalnya dari tadi 50 juta untuk membiayai arbitrase sebenarnya 50% kepada tergugat tuh bisa. Makanya mostly yang saya tangani 100% dia dibayar sama si pemohon. Oh maksudnya ditalangi? Yes. Jarang sih, ada sih beberapa termohon membayar. Nah pertanyaan berikutnya, setelah ditalangi potensinya akhirnya menang atau kalah? Ya, kalau kita bicara mau kalah kan nggak bisa dong Pak. Tergantung kita gugatan kita pembuktian kita dong. Karena ini berkaitan dengan yang tadi ditalangi. Loh Pak, jangan salah Pak. Kami ada juga yang misalnya nggak successful ada. Walaupun dibayarin full itu pernah. Nggak, maksudnya bukan dari kami ya. Jadi waktu kami menjadi termohon. Waktu itu di kami dihubungin dan kita disuruh diminta bayar ini. Saya bilang kalau memang Bapak posisinya seperti itu tidak dibayar apa-apa Pak. Yakin, kalau yakin nanti kita lawan akhirnya yang waktu itu kami sebagai pemohonnya itu yang kalah. Gitu. Nah kalau case-nya seperti itu gimana? Pemohon tadi udah nalangin tapi ternyata akhirnya kalah. Hangus Pak. Hangus Dong, gak terbukti kan. Malah termohon waktu itu posisinya mau gugat balik rekonvensi. Saya tambahin ya, rekonvensi pun kita harus menambah bayar Pak. Jadi gini Pak, rekonvensi itu kan berarti punya nilai dari si tergugat dong. Tergugat jadi penggugat rekonvensi ya. Misalnya Pak Zubed gugat saya 1 miliar. Nggak gitu. Si Pak Zubed yang utang sama saya. Harusnya Pak Zubed yang bayar misalnya 500 juta aja nih. Saya rekonvensi. Nah dalam rekonvensi kita kan kita lakukan jawaban ya Pak ya atas gugatan itu. Nah dalam gugatan itu akan dicek sama arbitrase nih. Kalau ada bumbu-bumbu rekonvensi Pak dalam petitumnya itu kan pasti Bapak kan punya petitum. Saya juga punya petitumnya Pak ya untuk membatalkan gugatan dari pemohon, menghukum balik senilai misalnya 100 juta. Itu nanti setelah saya masukin jawaban akan ada tagihan datang sama saya. Bapak udah bayar sebagai pemohon konvensi dan termohon konvensi, giliran saya nanti. Kalau saya mau gugat balik 500 juta, 10% ini berarti 50 juta. Tetap dibagi 2 nanti. 5% ke saya bayar 25 juta, pasti Bapak gak bakal bayar dong. Karena kan Bapak udah nalangin yang awal kan. Berarti saya bayar semua. Gitu. Jadi tidak ada aroma yang bayar tuh enggak ada Pak. Tetap materi Bapak Pak. Kita ngomong secara normal proses yang tadi misalkan si pemohon bayar, termohon juga mau bayar, terus akhirnya kan sidang dan segala macam. Nah ini kan step yang kalau stepnya sama ya dengan di acara ya gugatan di pengadilan biasa sama ya? Ya sama, cuman mostly kita kalau misalnya kata mukanya itu sebenarnya sidang pertama Pak biasanya Pak. Sidang pertama. Tapi kalau di pengadilan itu sidang pertama, kedua, ketiga, keempat kan selalu ketemu hakim kan kita kan. Jadi legal standing ketemu nih. Ya legal standing. Nah kalau pada biasa nggak ketemu. Kalau misalnya kedua belah datang, udah jawab replik. Jawaban kalau replik sih. Jawaban ya. Jawabannya itu hanya dikirimkan kepada majelis ke sekretaris Bani. Jadi tidak ada sidang kayak misalnya kita kayak sekolah sekarang kayak ikut lah ya. Ikut kan tinggal kita masukin kan, nggak ada sidang. Jadi hampir kayak ikut gitu. Kalau ikut kita submit, kalau Bani ini dia belum ada ikutnya, kita datang masukin aja. Jadi distribusi sekretaris Bani nih. Kan? Ya masukinlah ke sekretaris Bani ini jawabannya. Dikirimlah ke kita, ke mohon. Kita cek, baca, dikasih waktu biasanya 2 minggu lah mostly biasanya. 2 minggu. Ya, nanti kalau udah ada replik kita serahkan lagi ke sekretaris Bani. Nanti dapat lagi kita dikirimin lagi dupliknya. Putusan sela? Kalau misalnya dalam putusannya ada putusan sela ada Pak. Nanti kita sidang. Nanti dicek kan dalam gugatan kan Allah dicek dulu nih. Keputusan selanya kira-kira ada apa enggak? Oh, jadi putusan sela ini enggak menjadi mandatori begitu enggak? Enggak, tergantung dari gugatannya Bapak. Saya ada juga yang putusan sela. Cuman akhirnya karena Bani ini nggak punya kekuatan eksekusi Pak sebetulnya Pak. Jadi bisa dibilang jadi makin lama. Ini teknis ya. Baiknya kalau menurut saya kalau untuk di Bani itu kita taruhnya tetap di petitum kita aja.
Karena kalau untuk setelah itu kita karena Bani itu nggak punya kekuatan untuk eksekusi, dia harus berkoordinasi lagi ke PN. Nah ini PN ini yang lamanya bukan main. Akhirnya sidang itu gini, kalau ada putusan sela misalnya, Bapak misalnya mostly kalau putusan sela itu biasanya kan mencita atau meletakkan kepada harta benda ya, misalnya meletakkan sita harta benda, misalnya kita bilang tanah misalnya lokasi, ini pengalaman kami ya, lokasi di Balikpapan nih. Si Bannya kan menyurati nih surat ke Balikpapan. Terus ditelaah dulu nih sama mereka. Selama proses itu kita gak sidang Pak, berhenti. Waktu itu sampai 6 bulan. Padahal Bani itu kita bayar cepat tuh karena cepat ya, maksimal 80 hari. Diperpanjang. Kenapa? Karena ya pengadilan ini ya ke KPN-nya musyawarah, habis itu KPN-nya diganti, dirotasi, belum ada. Nah, setelah dapat penetapan selanya, dikirimin balik ke Bani, baru kita lanjut sidang. Itu kalau selanya. Jadi makin lama Pak. Gitu. Iya. Kalau kita bicara pengalaman saya untuk klien-klien itu memilih Bani itu kelebihannya karena cepat. Salah satunya. Tadi kita bisa kekurangannya tadi mahal ya. Mahal dan satu lagi mahal dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi seperti pengadilan. Kekurangannya itu dua Pak Jubir. Mahal, nggak bisa mempunyai kekuatan eksekusi langsung. Dia harus berkoordinasi dulu deh, disposisi dulu ke pengadilan. Itu yang lama tuh. Cuma kelebihannya ya cepat, rahasia. Itu. Karena tadi ya waktunya udah diplot ya. Plot 180 hari. Saya pernah cuma 3 bulan Pak sidang. Sampai putusan. Gitu. Nah tadi balik ya. Setelah dijawab, bayar, sidang kan. Mau rekonvensi bayar lagi kan. Sidang tuh seperti biasanya, seperti layaknya di pengadilan tadi saya bilang. Kirim, duplik, jawaban segala macam. Nah kita datang itu agendanya agenda saksi. Pemeriksaan saksi. Ya kita akan ketemu lagi sama majelis itu bersama saksi nanti. Gitu. Saksi. Kita jadi ketemu awal pembukaan sama saksi aja udah kita ketemu. Hampir kayak ikut lah ya. Tapi saksi ini berhari-hari gitu nggak? Nggak juga, tergantung. Kalau saksi mostly sama hampir kayak pada umumnya Pak. Pada umumnya. Ya cuman biasanya kalau Bani itu dia hajar langsung tuh. Kalau misalnya biasanya Bani itu kalau nggak pagi jam 2 ya. Jam 2 siang nih. Misalnya saksi bisa 5-10 tuh bisa sampai malam Pak. Aduh. Break malam. Tapi kalau cuma 1-2 ya sore selesai. Jadi ya bisa aja mungkin disepakati besoknya kali ya. Tapi dihantam sampai malam kami pernah juga Pak. Gitu. Saksi selesai tuh. Nah verifikasi bukti itu nggak dengan majelis Pak, tapi dengan sekretaris. Tapi di forum itu. Di forum. Jadi nanti di dalam forum itu penggugat dan tergugat termohon dan pemohon datang sama lah kayak di depan hakim ya. Siapa pemohon dulu dicek, ini Pak aslinya asli ya seperti itulah. Tapi arbiternya ada? Nggak ada arbiternya, hanya sekretaris saja. Gitu. Selesai, sudah verifikasi, habis itu kesimpulan. Habis itu pembacaan putusan kita datang ke dua belah pihak. Karena akan dibacakan sama majelis. Gitu. Ya. Nah, setelah putusan biasanya nanti kita akan ada biaya lagi, Pak. Nah, biaya apa ini? Biaya untuk amar putusan. Untuk mengambil amar putusan? Ya. Oh. Jadi Bani ini dia setelah putus itu dia berkewajiban dalam waktu 30 hari itu mendaftarkan putusannya, Pak. Ke pengadilan. Pengadilan di mana wilayah termohon yang kalah lah ya. Ya termohon lah ya. Tergugat. Misalnya kasus-kasus kami banyak Pak di Kalimantan Sulawesi. Nah biasanya si arbiter akan terbang. Misalnya tadi kita bicara contoh Balikpapan ya. Dia akan ke Balikpapan mendaftarkan putusannya di situ. Setelah mendaftarkan putusannya, nah nanti kita akan diminta untuk membayar putusannya itu. Jadi ada 3 Pak bayar tuh. Daftaran 5.500, presentasi fee, sama pembayaran biaya putusan. Biaya putusan ini berapa? Paling mahal saya 17 juta. Bisa kedua belah. Hitung dari? Mungkin dari mereka yang menghitung ya. Tapi kami juga pernah yang 4 juta ada. Oh ini ada penghitungan internal? Iya dari mereka itu. Biasanya itu gak ada dari gugatan, gak ada.
Enggak ada Internal. pengaruh dari nilai gugatan. Nggak ada. Setahu saya sih nggak ada. Karena kita Apa jarak jauh pengadilan? kayaknya sih jarak jauh pengadilan ya. Karena kami ada yang di selatan tuh murah Pak, 4.500.000 Pak. Mendaftarin. PN Selatan? Iya PN Selatan. Seperti itu. Setelah itu baru kita lanjutkan eksekusi putusan di pengadilan negeri setempat, membawakan eksekusi putusan atas putusan banding bla 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 segala macam. Dan habis di situ baru ngikutin prosedur dari PN. Layaknya putusan ya biasanya unwinding dan lain-lain lah ya dan seterusnya. Nah seperti itu Pak. Jadi tadi jaraknya berapa? Maksimal 30 hari setelah putusan banding didaftarkan. Ya. Maksimal 30 hari ya. Nah kebanyakan dari kasus yang ditangani ini gimana? Lancar sampai putusan selesai, eksekusi atau bagaimana? Kalau sampai putusan sih alhamdulillah semua lancar Pak ya. Lancar. Lancar nih kalau misalnya, nah ini yang menarik ini, kita kalau sudah di putusan sampai di pengadilan nih, mostly ternyata sudut pandang Pak Ketua pengadilan kita ini kadang sedikit berbeda sih Pak. Berbeda memahami putusannya Pak. Oke. Gitu loh Pak. Gimana ya saya ini, aduh gak enak saya ngomongin. Ya seperti itulah Pak lah ya. Ya pokoknya kalau udah jadi putusan ya layaknya putusan aja lah. Oke. Gak enak nanti kita disomasi Pak. Iya. Jadi kendalanya sebenarnya bukan di proses di Bani ya. Kalau di Bani, kalau Pak Rujubet duitnya ada Pak, aman. Bani itu mahal soalnya. Itu iya, aman. Itu doang. Tapi kendalanya di eksekusi putusannya ini kalau ya, lebih karena rumit ya kalau lihat data kemarin saya pernah lihat podcastnya ini kayaknya foundernya HP kalau nggak salah ya. Mostly dari 20.000 putusan itu yang dieksekusi berapa gitu. Hanya beberapa. Kenapa? Karena lama Pak kalau udah sampai pengadilan itu Pak. Lama sekali. Gitu loh. Makanya sebetulnya Bani itu konsepnya bukan kesepakatan sih. Mereka itu dari arbitrase selalu menawarkan gini Pak. Coba kalau misalnya memang bisa didamaikan Pak Reza. Jadi konsep mereka tuh sebetulnya karena dari basicnya kan rahasia ya. Kalau sudah sampai di PN kan kemana-mana kan akhirnya kan. Dinamaikan aja maunya gimana. Nah konsepnya biasa seperti itu sebetulnya. Cepat. Jadi maksudnya gentleman agreement lah. Yeah. Kalau udah diputus Bani ya udahlah. Bunyinya apa kita ikutin lah. Nah ada beberapa yang memang seperti itu Pak. Bahkan sebelum putusan ada yang selesai. Pengalaman kami bahkan baru somasi notifikasi ada. Selesai Pak kita cabut. Jangan diterusin ya Pak. Ada Pak kayak gitu. Konsepnya seperti itu nggak sampai ke pengadilan. Karena kalau udah kita ke pengadilan tuh ya mungkin birokrasinya ya yang bikin lama dan jadi value biaya kecepatan dalam kecepatan dalam bersengketa itu hilang marwahnya malah. Kalau gitu kan dari awal di pengadilan aja kan. Kalau udah tol lama gini toh istilahnya kan gitu. Mostly kebanyakan perusahaan-perusahaan itu karena mereka butuh perputaran bisnis karena pengen cepat. Win-win solution lah bahasa mereka itu. Tapi dengan sampai sekarang Bani eksis pun berarti artinya keberadaannya lembaga ini kan sebenarnya masih diyakini sama pengusaha-pengusaha besar ini efektif. Efektif Pak. Kenapa? Karena saya sih sering ngobrol ya sama teman-teman. Makin kesini makin banyak Pak katanya case-nya. Makin makmur mereka saya lihat. Saya lihat mereka lagi sibuk gitu. Yeah. Karena mostly kebanyakan ya, mereka banyak terima perkara yang ini bisnis-bisnis besar lah mulai sekarang. Dan sekarang mulai turun ke bisnis-bisnis kecil value-nya. Jadi biasanya kalau kita bicara arbitrase kan biaya besar kan biasanya perusahaan-perusahaan established yang multinational company kadang ya. Atau nasional yang memang cakupannya luas. Tapi yang lokal-lokal yang belum terlalu besar juga katanya infonya udah mulai banyak. Kayak gitu. Seperti itu Pak. Oke, ternyata cukup ini juga ya, menarik dan detail juga memang terkait sengketa di Bani ini ya. Ada plus minusnya, terus juga kekurangan dan kelebihan sih pastilah. Yeah. Nah, tapi kalau di regulasi yang baru, tadi Mas Reza sebut yang 2025, ini memang banyak perubahan ya dari yang 99 ya?
Nah, jadi kalau undang-undang 1999-nya belum pernah dia berubah Pak, setahu saya. Mungkin bisa di komen mungkin kalau berubah. Yang berubah itu rules of baninya yang berubah. Oh, oke. Gitu. Setiap tahun atau beberapa waktu Kemarin itu terakhir tuh sebelum 2025 yang baru. Setahu saya sih 2022 ya, apa 23 baru 2 tahun lagi baru berubah. Begitu. Tapi itu bisa dicek di websitenya Bani ya. Ya. Rules of Bani ini. Ada di itu. Ya, menarik sih. Mungkin di pertemuan berikutnya mungkin kita coba bahas teknis kali ya. Boleh. Terkait kita mungkin bisa bikin sebuah kaspus yang coba kita lebih simulasikan. Oh ternyata begini nih terkait mungkin structure atau mungkin gugatannya bagaimana segala macam. Kalau gugatan sih Mostly hampir sama sih Pak, gitu ya isinya ya hampir sama mostly gugatan. Paling ini notifikasi udah ya tadi saya sudah jelaskan, notifikasi udah. Surat kuasa ya Pak, surat kuasa itu sedikit berbeda lah dari pengadilan itu ya. Ya mungkin nanti kalau ada sesi lagi ya Pak ya, mungkin kita bisa kasih lihat raw template-nya lah. Atau mekanismenya sedikit berbeda surat kuasanya itu. Tapi secara prinsip sih hampir sama seperti surat kuasa biasanya. Nah ini yang menarik nih. Kalau untuk saksi ahli ya. Mostly gini Pak kalau saksi ahli ini pengalaman saya ya. Kami biasanya kan kalau minta saksi ahli itu biasanya ya dokter lah, profesor lah ya. Nah mereka ini beliau-beliau ini kadang malah tidak mau datang Pak, ke lokasi. Kenapa tuh? Nah kenapa itu juga sih bingung ya. Ternyata nih menurut pandangan saya. Tapi mereka mau memberikan afidavitnya Pak. Oh oke. Afidavitnya sebagai saksi. Jadi kan ya maksudnya kan saksi itu kan kalau eksaminasi ya pertanyaan jawaban ya. Nah kita kasih mereka akan membuatkan afidavitnya. Saksi afidavitnya ke kami untuk diserahkan sebagai bahan pertimbangan majelis. Karena kalau saya lihat tuh kayak misalnya gini Pak Jubed. Misalnya kita minta kita game aja lah ya, Prof. Ferry Purna misalnya sebagai ahli. Pas majelisnya ada Prof. Nindyo aja kayaknya masih setemen gitu kalau meriksa tuh kayak gimana sih. Kayaknya sih menurut saya ya, pandangan saya sih karena mereka sama-sama nih. Jadi saya juga ada dulu guru besar UI. Aduh Bu siapa lagi saya lupa itu. Dia mau tapi ya pakainya afidavit aja Mas Reza ya. Bisa datang, saya tanya kenapa ya nggak apa-apa. Kalau mau ambil enggak. Waduh ini emang udah berat kalau udah gitu mah. Tapi akhirnya kita ambil tapi afidavit aja Pak kita pakai. Gitu. Jadi karena subjektif ini. Mungkin ya kayak misalnya mostly kan banyak juga tuh profesor-profesor dari UI ya. Kayak bisa dicek nanti di websitenya ini ada Prof Rosa. Terus Prof siapa lagi tuh yang cowok tuh lupa saya. Ya masih gurunya juga sama-sama mungkin satu grup kali mungkin satu WA grup kali ya sebagai pengajar di UI mungkin ya daripada gimana mungkin kali ya. Ini sih pendapat saya ya. Cuman kebanyakan dari kami kalau yang ahli yang dari guru besar universitas profesor maksudnya dia cuma menyerahkan afidavitnya sama kami. Jadi apa sih Mas Reza yang mau kalian tanya apa yang mau kalian tanya itu mengenai teori apa? Nah kami menanyakan kan pertanyaannya nih posisi kasusnya gini, ini mereka jawab gitu. Seperti itu Pak Jibin. Oke, menarik. Ya, jadi mungkin banyak hal sih insight yang bisa kita dapat ya. Mulai dari hal-hal yang teknis, terus ternyata udah banyak pihak juga yang mungkin koordinasi dengan Mas Reza ya. Dari profesor-profesor dan guru-guru besar ini kan. Baik dari universitas yang UGM, mungkin UI dan lain sebagainya ya. Menarik. Alhamdulillah Pak, punya banyak inilah teman-teman pintar punya bukan teman-teman sih, punya senior lah ya dari akademisi yang misalnya kita bisa tanya lah teritori sama mereka seperti itu sih Pak. Mungkin cukup dari kami untuk sesi hukum acara arbitrase ini. Nah mungkin nanti kita akan sambung di next episode berikutnya. Mungkin kita akan lebih kupas terkait
gugatan, terus tadi ada surat kuasa dan lain sebagainya. Jadi tetap ikuti terus the podcast Malvis di Nongkrong bareng Malvis. Oke, terima kasih.